Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Mujia Roma. Saya akan menjelaskan tugas saya dari mata kuliah Informasi Sistem and Business Intelligence tentang strategi informasi bisnis pada PT Telkom studi kasus penentuan produk baru eSIM. Set pertama akan menjelaskan tentang profil PT Telkom Indonesia. PT Telkom Indonesia adalah badan usaha milik negara yang bergerak di bidang jasa layanan teknologi informasi dan komunikasi dan jaringan telekomunikasi di Indonesia. Telkom memiliki jaringan telekomunikasi yang luas di seluruh Indonesia, membantu menghubungkan jutaan pelanggan di berbagai daerah hingga akhir tahun 2022. Perusahaan ini memiliki 387 gerai Plaza Telkom yang tersebar di seantero Indonesia. Slide yang kedua tentang keputusan instruktur. Keputusan membuat produk layanan eSIM pada PT Telkom Indonesia. eSIM teknologi yang akan menggantikan SIM fisik konvensional dan memudahkan pengguna untuk mengaktifkan layanan seluler tanpa perlu kartu fisik. Selanjutnya, slide yang ketiga tentang faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan. Yang pertama, pertumbuhan Internet of Things. Memenuhi kebutuhan konektivitas perangkat IoT dengan menawarkan konektivitas tanpa batas dan kemampuan manajemen jarak jauh. Hal ini memungkinkan penerapan sejumlah besar perangkat IoT tanpa kartu SIM fisik dan memungkinkan peralihan yang mudah antar operator atau paket jaringan seluler. Yang kedua, eSIM menyederhanakan proses aktivasi perangkat dan memberikan fleksibilitas dalam memilih operator jaringan. Namun kompatibilitas perangkat masih menjadi kendala karena tidak semua perangkat mendukung fungsi eSIM. Namun demikian, terdapat peluang besar dalam solusi perusahaan di mana eSIM menyederhanakan konektivitas, meningkatkan manajemen perangkat, dan memastikan akses yang aman ke sumber daya perusahaan. Selanjutnya, alasan memakai produk eSIM karena yaitu aman, lebih awet, dan tidak mudah lepas, mempercepat proses pembelian nomor, keamanan data lebih terjaga, dan penyimpanan data menggunakan cloud. Selanjutnya, slide yang keempat, divisi yang terlibat, yaitu yang pertama produksi dan SDM mencetak kartu-kartu Telkomsel dengan barcode yang telah disediakan oleh divisi ICT, merekrut, melatih, dan mengawasi staf yang terlibat dalam produksi dan pemasaran kartu. Marketing merancang strategi pemasaran untuk kartu Telkomsel dengan barcode serta mempromosikan keuntungan menggunakan kartu tersebut. Yang selanjutnya, keuangan dan akuntansi menyusun laporan keuangan yang mencakup biaya produksi dan pendapatan dari penjualan kartu. Yang terakhir, teknologi informasi dan telekomunikasi. Memastikan sistem informasi dapat menghasilkan barcode yang valid dan terhubung dengan sistem penjualan. Selanjutnya, slide yang kelima, informasi yang dibutuhkan, yaitu target pasar. Yang pertama, penggunaan konten streaming. Pengguna konten streaming seperti pencinta film dan musik yang berlangganan layanan seperti Netflix. Yang kedua, pelanggan bisnis kecil. Bisnis kecil yang memerlukan koneksi internet yang handal dan aman untuk berkomunikasi dengan pelanggan dan mengelola bisnis. Yang ketiga, profesional freelance, mereka yang memerlukan koneksi internet andal dan cepat untuk bekerja dari berbagai lokasi. Yang keempat, mahasiswa yang membutuhkan koneksi internet yang stabil untuk studi online, mengirimkan tugas, berkomunikasi dengan dosen. Selanjutnya, slide yang keenam, yaitu jumlah pelanggan. Jumlah pelanggan PT Telkom pada tahun 2023 ada 153 juta pelanggan. Hal tersebut dapat menghadirkan produk layanan baru, yaitu produk eSIM. Yang kedua, perkiraan harga. Perkiraan harga produk eSIM Telkom dilihat dari harga jual pesaing seperti Smartfren. Penjual produk eSIM dari harga 53 sampai 120
Hal tersebut dapat menjadi untuk menentukan harga jual produk eSIM Telkomsel. Pesaing, ada 3 operator seluler yang telah meluncurkan produk eSIM yaitu Smartfren, Indosat, sama XL. PT Telkomsel perlu segera meluncurkan produk eSIM agar tetap eksis bersaing dengan operator lainnya. Slide selanjutnya, jika barcode eSIM bermasalah, perusahaan dapat beralih ke aplikasi dan menggunakan e-sensor dalam pemindahan barcode. Mekanismenya, download aplikasi resmi perusahaan Telkomsel, selanjutnya verifikasi identitas, selanjutnya permintaan penggantian, selanjutnya penggunaan e-sensor untuk memindah barcode eSIM, selanjutnya pemeriksaan internet untuk validasi barcode aktivasi eSIM baru dan dapat diaktifkan. Slide yang selanjutnya, Decision Support System, yaitu DSS adalah sistem informasi yang dirancang untuk membantu pengambilan keputusan dalam organisasi. DSS memanfaatkan teknologi informasi dan analisis data untuk memproses informasi dan menyediakan rekomendasi yang berguna bagi pengambil keputusan. PT Telkom membuat suatu aplikasi yang dapat dipergunakan untuk mempermudah PT Telkom dalam pengambilan keputusan yang cepat dan akurat. Aplikasi ini akan dapat membantu evaluasi pemilihan pengembangan suatu jaringan akses yang tepat yang akan dikembangkan PT Telkom. Karena Telkom as-Service berfungsi juga agar hubungan antara PT Telkom dan customer terjalin. Telkom as-Service, PT Telkom dapat mengetahui saran-saran yang diberikan oleh customer untuk mengembangkan bisnisnya. Yang slide terakhir yaitu kesimpulan. Telkom membuat suatu aplikasi yang dapat dipergunakan untuk mempermudah PT Telkom dalam pengambilan keputusan yang cepat dan akurat. Aplikasi ini akan dapat membantu evaluasi pemilihan pengembangan suatu jaringan akses yang tepat yang akan dikembangkan PT Telkom. Karena Telkom as-Service berfungsi juga agar berhubungan antar PT Telkom dan customer terjalin. Telkom as-Service PT Telkom dapat mengetahui saran-saran yang diberikan oleh customer untuk mengembangkan bisnisnya. Sekian penjelasan dari saya dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.